Halo, apa kabar? Senang kembali menjumpai sahabat dan kerabat di Amalia Podcast. Saat memasak, kita biasanya memerlukan resep. Dan di era teknologi ini banyak resep yang sangat mudah kita temui di internet. Salah satu penyedia jasa recipe sharing platform atau platform untuk berbagi resep adalah Cookpad. Ternyata selain membantu banyak orang pada saat membutuhkan resep untuk memasak, Cookpad juga mengembangkan komunitas tempat anggotanya melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan memasak dan bisnis rumahan. Di episode ini saya mengundang Afini Razi, Community Manager Cookpad Indonesia, dan Siska Dian, pemilik kuliner Siska Cake dan perwakilan Cookpad Community Bekasi untuk berbincang-bincang tentang bisnis rumahan dan peran komunitas Cookpad. Simak perbincangan kami berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Afi dan Mbak Siska di Cibubur ya dan di Jati Asih. Apa kabar Mbak Afi dan Mbak Siska? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, ya, baik kabarnya ya. Oke, ini Jakarta lagi hujan terus nih. Mudah-mudahan sih lokasi tempat tinggal Mbak Afi sama Mbak Siska aman-aman aja ya. alhamdulillah Ya, aman. alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah bersedia bergabung di podcast saya untuk ngobrol-ngobrol tentang Cookpad, komunitas Cookpad, dan juga tentang bisnis rumahan yang dijalankan oleh Mbak Siska dan bagaimana kemudian peran komunitas Cookpad untuk membantu bisnis Mbak Siska ini. Nah, ini saya memang di episode sekitar 2 episode yang lalu juga mengangkat bisnis rumahan ibu-ibu teman-teman saya waktu itu teman SMP saya di Cirebon ya Mbak Afi sama Mbak Siska dan ternyata responsnya aduh luar biasa ya banyak banget yang senang gitu dan apa namanya dan saya sendiri sebetulnya juga senang banget gitu ya ngobrol-ngobrol sama mereka bertiga gitu karena luar biasa gitu cerita tentang bagaimana mereka membangun bisnis rumahannya dan sekarang saya senang banget bahwa Mbak Afi dari Cookpad dan Mbak Siska juga bisa bergabung di podcast saya ini untuk lebih memperkaya nih tentang ngobrol-ngobrol kita tentang bisnis rumahan yang dilakukan oleh ibu-ibu ya untuk oleh perempuan lah khususnya gitu. Karena ternyata memang jadi salah satu bisnis yang cukup tahan ya dalam masa krisis gitu. Udah dibuktikan banget deh bagaimana UMKM ini dan khususnya yang dijalankan oleh perempuan ya itu bisa berperan sangat signifikan gitu untuk menunjang ya setidaknya ekonomi keluarga tapi juga diharapkan bisa menunjang perekonomian nasional ya secara lebih luas lagi gitu. Oh iya ini sebenarnya Mbak Afi ini mahasiswa saya nih Mbak Siska. Walau Oh, saya nggak ngajar lama sih ya. Ini salah satu mahasiswa yang aktif iya. banget dulu Mbak Siska ya. Aktivis deh gitu. Oh, iya kelihatan Udah emang. kelihatan ya, Aduh, aduh. makanya jadi community manager ya, karena kalau udah dengan Iya, iya. masyarakat, dengan mahasiswa dulu paling jago nih Mbak Siska ya. Tapi tentunya di akademis juga Hmm, pinter juga loh, skripsinya bagus banget waktu itu. Waduh, Saya waduh. dulu yang ngurusin skripsi-skripsi asik. Mbak Afi dan teman-temannya Alhamdulillah. nih. Oke, Cocok emang. cocok ya. Oke, ini pertanyaan pertama untuk Mbak Afi dulu ya Mbak. Eh, Nah, Cookpad sendiri kan sebetulnya adalah sebuah recipe sharing platform ya, sebuah platform berbagi resep gitu. Dan saya adalah salah satu yang sangat terbantu loh gitu oleh Cookpad ini ya. Begitu klik dari mulai apa ya, sambal pecel lele gitu sampai Japanese bread gitu, milk bread tuh semua ada gitu dan biasanya tuh paling awal, paling atas ketemunya. Jadi enak banget gitu dan resepnya kan banyak banget ya Mbak Afi sama Mbak Siska ya. Jadi saya gampang milihnya gitu dan dibantu juga dengan adanya aplikasi ya, apps yang bisa di-download di handphone. Nah, sebagai perusahaan tentunya sudah cukup established ya dengan platform berbagi resep ini. Nah, tapi kenapa kemudian juga memerlukan sebuah usaha pembentukan komunitas sih, Mbak Afi? Apa yang sebetulnya ingin dituju dari Cookpad dengan adanya pembentukan komunitas ini? Sebenarnya balik ke visi Cookpad sih sederhana ya, cuman pengen like everyday cooking fun. Gitu. Jadi tujuan itu bikin kita akhirnya berpikir kayaknya kalau misalnya kita cuma ngelihat user kita di aplikasi, kita nggak terasa dekat sama mereka gitu. Okay. Dan karena prinsip kita adalah empati dan listen gitu ya, jadi kita pengen
bisa berhadapan langsung sama user kita, dan kita pengen mereka tuh berkumpul dalam komunitas secara langsung gitu. Dan kita pengen dampaknya juga lebih langsung, sehingga rasanya kalau di aplikasi itu nggak cukup. Jadi kita berkumpul, dan akhirnya awalnya itu inisiatifnya adalah bikin regional, namanya kita komunitas regional sebutnya. Jadi untuk mempermudah teman-teman di setiap wilayah untuk berkumpul. Karena kalau misalnya kita cuma bikin komunitas besar secara Indonesia, terlalu banyak di seluruh Indonesia yang mungkin nggak kita jangkau gitu. Dan kurang efektif juga kali kalau terlalu besar ya, Vi ya. Iya, dan Cookpad itu penggunanya Jawa sentris. Ya. Jadi kita pengen juga bisa tersebar di luar Jawa juga gitu. Makanya ada regional. Walaupun memang pertama kali pembentukan komunitasnya dibuat di Jawa dulu gitu. Jadi untuk lebih mendekatkan ke user ya, bukan cuma sekedar apa yang bisa kita lihat di internet gitu, tapi kemudian juga penggunanya bisa saling berinteraksi. Kalau Mbak Siska sendiri boleh cerita nggak sih Mbak, pertama awalnya bergabung di komunitas Cookpad ini Mbak? Awalnya tuh saya baru tahu Cookpad sekitar tahun 2016. 2016 karena lihat teman-teman saya tuh suka main plating art tuh. Main apa, Jadi, Mbak? Plating. Menghias di makanannya dihias gitu, cantik-cantik. Jadi kayak udah kayak chef gitu ya. Nah, jadi penasaran itu belajarnya gimana, apa mereka sekolah atau gimana. Terus dapat info dari teman, enggak, kita ada kumpulan komunitas namanya Cookpad gitu. Coba yuk, kalau mau ayo masuk aja gitu kan. Saya pikir tuh seperti apa, masih blank sama sekali tentang Cookpad itu. Terus akhirnya teman info download aplikasinya gitu kan. Oh, akhirnya begitu masuk, join di grupnya, baru di situ diajarin. Awalnya tuh saya nggak ngerti kalau Cookpad itu kumpulan resep-resep. Jadi kita bisa searching resep dari Cookpad tuh saya nggak ngerti gitu. Saya hanya taunya tentang art of plating aja, tentang menghias tampilan makanannya, menunya aja gitu kan. Tapi semakin kesini ternyata baru tahu kalau Cookpad itu kita bisa menyimpan resep, terus merecook atau merebake, terus kemudian banyak tipsnya juga yang didapat dari Cookpad gitu. Nah, dari situ mulai tertarik. Awalnya di situ kalau saya. Iya. Salah satu feature yang menarik emang recooknya itu sih ya. Bagaimana kemudian jadi tiap member terus berusaha untuk mempraktekkan. Terus saya lihat jadi saling support ya. Jadi misalnya resepnya Mbak siapa, Ibu siapa gitu ya, berhasil gitu dia buat. Kan akhirnya kalau saya pribadi, karena saya juga sebetulnya masih terus belajar masak ya, Mbak Afi dan Mbak Siska ya. Itu kan kalau kemudian misalnya banyak yang berhasil pakai resep itu kan kita confidence ya rasanya, gitu. Berarti resep ini gampang lah gitu ya, bisa untuk diikuti oleh yang lain. Ya, itu salah satu yang saya notice Ibu. Saya belum bergabung di komunitasnya sih, tapi baru menjadi pengguna resepnya yang cukup intensif nih, Mbak Afi dan Mbak Siska ya. Kegiatannya apa saja Mbak Siska yang ada di komunitas Cookpad ini? Kebetulan kan seperti yang Mbak Afi bilang tadi, Cookpad tuh dibagi beberapa area ya. Nah, kebetulan saya kan domisili di Bekasi. Jadi kita ada tuh di grup, di domisili WA grup khusus untuk Cookpad Bekasi. Kita ada beberapa program khusus untuk Bekasi. Tapi kalau untuk secara globalnya ada sendiri. Tapi kalau untuk Bekasi itu kita ada beberapa program, kurang lebih ada 3 program yang saat ini lagi kita jalankan. Salah satunya tuh Arisan Recook. Arisan Recook, Gimana tuh Mbak? Menarik, gimana ceritanya arisannya nih? Jadi jumlah pesertanya tuh jumlah member yang ada di WhatsApp group. Gitu kan. Nah, nanti otomatis yang tergabung di dalam WhatsApp group itu sudah ada resep.
di Oke. aplikasinya. Oke. Jadi kita memang ada syaratnya kalau mau gabung di WA Group itu minimal kita ada 10 resep dulu di aplikasi. Oke. Nah, setelah itu nanti teman-teman tuh pada saya mau dong ikut arisan sampai terkumpul akhirnya ada sekitar 25 teman ya, 25 peserta kalau nggak salah. Nah, itu dikocok. Kayak kocokan biasa. Jadi arisannya tuh arisan resep dari teman-teman yang tergabung di dalam WA. Oke. Jadi yang dikocoknya itu resepnya ya Bu ya, bukan apa bukan uang atau yang lain-lain ya. Wah, seru banget. Bukan. Oke. Terus ada lagi Bu, Mbak, kegiatannya selain tadi arisan recook itu? Karena sekarang pandemi ya, Iya. jadi kita belum pernah keluar. Pernah waktu itu keluar ada kopdar ya. Oke, iya. Jadi Seru tuh kita biasanya kalau kopdar ya, ketemuan, Mbak Siska ya. biasanya iya benar. Jadi kita bawa makanan sendiri. Jadi kita kumpul makan bareng-bareng gitu kalau kopdar. Tapi juga kita nanti bedah resep di situ. Oke. Itu makanan yang dibawanya itu harus Jadi yang bedah recook atau gimana resep. nih Mbak Siska? Masakan makanan-makanan potluck yang Jadi dibawanya? iya, potluck itu terserah kita mau bawa. Oke. Biasanya di list ya. Takutnya nanti kan terlalu banyak ini, terlalu banyak itu. Jadi biar balance di list yang bawa main course-nya siapa, yang bawa dessert siapa gitu. Oke. Iya, Nah, menarik. karena sekarang lagi pandemi, kita nggak bisa ketemu, ya itu salah satu kegiatannya ada collab Kombes atau kelas online komunitas Bekasi sama pot berbisik. Jadi posting rame-rame gitu, posting bareng-bareng, posting resep bareng-bareng. Jadi untuk clue resepnya tuh udah kita tentukan, udah kita sepakati gitu. Nanti itu yang di posting di aplikasi. Set rebag-nya gitu. Rebag atau recook-nya. Oke. Wah, menarik sekali Bu. Banyak sekali Mbak kegiatan yang dilakukan ya dan tidak terhalang juga oleh pandemi. Gimana Mbak? Apa ide-ide dari kegiatan ini? Apakah memang dari member sendiri atau mungkin ada diskusi dari perwakilan Cookpad Indonesia? Dari member dan tentunya sepengetahuan dan bekerja sama dengan CM-nya juga. Dalam hal ini komunitasnya di bawah Mbak Afi. Oke. Wah, seru banget ya. Banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa digali ya Mbak Siska ya dan Mbak Afi dari komunitas ini. Oke. Kalau tadi Mbak Siska sudah cerita gitu ya dari sudut pandang anggota komunitas gitu. Kalau Mbak Afi sendiri dari perwakilan corporate-nya gitu, perusahaannya ya. Itu sebenarnya manfaatnya seperti apa sih Mbak adanya pembentukan komunitas-komunitas ini? Sebenarnya kalau manfaat ya real ya, kita jadi lebih punya banyak pengguna sih. Karena kan regional itu jadi bikin kita semakin luas ya. Nggak cuma di satu wilayah, tapi banyak pengguna kita yang semakin bertambah, kita nemuin member-member baru. Jadi biasanya kalau di level perusahaan, kita kan suka bikin program nasional namanya. Nah, kalau di program nasional itu kan kita nggak bisa melihat bahasanya tuh potensi-potensi teman-teman user kita. Kita cuma tahu dia ikut program nasional gitu. Nah, tapi dengan adanya komunitas kita jadi punya tahu potensi-potensi nih. Dan Mbak Siska itu kan ditemukan di komunitas Bekasi gitu. Pas Mbak Siska join, ternyata kita tahu Mbak Siska ini udah lama punya dagangan, memasak, jadi dia bisa sharing ke teman-teman lain. Nah, itu dengan komunitas itu pun jadi akhirnya terus bertambah gitu orang-orang yang mau sharing, orang-orang yang mau bantu temannya gitu. Dan itu semakin banyak sekarang gitu. Oke. Jadi dampaknya tentu langsung ke penggunaan aplikasi kita. Gitu. Iya sih, betul. Oke, ya. Ada juga manfaat seperti feedback langsung gitu nggak sih Mbak Afi dari komunitas-komunitas ini yang dirasakan oleh perusahaan? Kalau feedback langsung tuh lebih ke kalau feedbacknya mungkin kita banyak dapat surat cinta yang bagus-bagus ya. Biasanya
love letter kita sebutnya. Oke. Nah, banyak teman-teman yang pada akhirnya bisa menemukan menemukan skill-skill baru, terus mereka jadi lebih percaya diri, itu yang paling penting sih. Jadi aku pernah ngobrol sama Mbak Siska masuk percaya dirinya bagus lah ya. Nah, Mbak Siska tuh juga punya keluhan yang sama, bahwa kita kayaknya kalau mau sharing tuh banyak teman-teman yang malu, banyak teman-teman yang nggak percaya diri, padahal mereka secara skill-nya oke-oke banget. Gitu. Pada akhirnya dengan komunitas ini terus ada contoh, ada orang yang mau sharing, mereka juga lebih percaya diri gitu. Itu kayak ada yang memang awalnya nggak ditujukan langsung ya, tapi aku melihat itu cukup berdampak buat teman-teman di komunitas. Oke. Thank you Mbak Afi. Jadi mungkin seperti itu ya Mbak Siska ya, salah satu manfaat yang Mbak Siska rasakan dengan bergabung di komunitas Cookpad ini ya. Jadi ada kayak lebih percaya diri untuk bisa share gitu ya. Dan apalagi Mbak manfaat yang Mbak Siska selama ini rasakan dengan bergabung di komunitas Cookpad? Yang pasti sih menambah teman ya. Network ya Mbak ya, teman ya. Oke. Jadi ternyata tuh kalau kayak kita satu jiwa gitu loh. Visi berbagi resep itu jadi sama kita gitu. Oke, iya. Iya, saya base juga ya, maksudnya saya belum sampai tahap bisa berbagi resep lah gitu, masih jadi pengguna Jadi, gitu. Tapi jadi sangat menyenangkan ya Mbak ya, bisa berbagi bersama teman-teman ya, untuk berbagi resep ini ya. Saya idealis banget orangnya. Awalnya tuh kenapa idealis? Karena saya mendapatkan sesuatu istilah resep dan segala macam tuh saya mengeluarkan biaya, kemudian perlu tenaga ekstra, kemudian masa semudah itu sih orang bisa pakai resepku, istilahnya gitu ya. Oke, iya. Gitu. Nah, terus habis gitu, kenapa ya? Jadi saya mikirnya gini, kalau resep ini saya pakai sendiri, nanti kalau misalnya saya mati, kan kita suatu saat akan nggak ada, sia-sia dong gitu loh ilmu saya gitu. Oke. Tapi setelah ketemu temanku, mereka jadi kayak ini loh resep aku, ini loh coba deh pakai gitu. Oke, iya. Mereka aja dengan senang hati memberikan kepada kita, tapi kenapa saya jadi menutup diri ya? Maksudnya membentengi diri untuk tidak memberikan resep-resep saya. Akhirnya itu dengan sejak bergabung di Cookpad, saya bisa melunturkan keegoisan saya itu gitu. Ternyata rezeki itu sudah diatur sama Allah. Waduh, luar biasa banget sharingnya, ya ampun Bu Mbak Siska, saya jadi terkesan banget. Ini jadi mirip konsep amal jariah kali ya, yang akan terus mengalir ya. Kalau kita bagi ya. Iya, benar. Saya jadi malah dengan saya nggak punya harta, saya nggak punya apa-apa. Saya hanya bisa memberikan sharing resep aja gitu. Insya Allah dengan sharing resep ini, amal jariah saya jadi itu deh ngomongnya. Iya. Ada amal jariah untuk diri saya sendiri. Iya, gitu. betul. Dan ternyata alhamdulillah kok malah lebih banyak gitu loh Mbak Lia, malah lebih banyak orderannya, malah lebih banyak, terus teman-teman juga malah lebih banyak, jadi malah lebih banyak keuntungan yang saya dapat daripada sebelumnya gitu. Aduh, luar biasa banget ceritanya Mbak Siska. Selama ini kan kita kadang mikir kalau amal jariah tuh ilmu yang terus disebarkan atau dimanfaatkan, kan kita mikirnya tuh guru gitu ya, dosen atau orang-orang yang bikin buku gitu kan Bu Mbak. Tapi ternyata dari berbagi resep ini luar biasa ya, kita juga akhirnya kita bisa ada unsur spiritual dan religius ini yang bisa terpenuhi, dan
Dan menarik sekali yang Mbak Siska bilang bahwa ternyata dari berbagi ini justru malah semakin luas ya Mbak ya, networknya, kemudian ordernya gitu ya, semakin banyak orang tahu, dan semakin banyak juga yang mengenal produknya Mbak Siska ya. Waduh, luar biasa banget Mbak, terima kasih banget ya sharingnya Mbak. Makasih juga. Iya, oke. Nah, sekarang nih yang seru nih, pengen banget saya dengar tentang bisnis rumahan yang Mbak Siska jalani ini, yang brandnya Siska Cake ya, Mbak Siska ya. Jadi boleh Iya, ceritain nggak sih Mbak awalnya gimana, kemudian produknya apa saja, apakah memang mengkhususkan untuk kue aja atau gimana Mbak? memang saya khususkan untuk kue aja. Oke. Jadi snack, cake, dan cookies. Oke, Lebih ke snack, cake, dan cookies. Oke. jadi untuk masakan enggak. Oke. Iya. Jadi nggak tahu ya, passionnya saya tuh lebih senang ke situ gitu Betul, loh. lebih senang baking ya Mbak ya daripada masak gitu ya, apa bikin masakan ya. Iya benar, Oke. lebih senang baking. Mm-mm. Karena latar belakang saya nge-baking itu, saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Oke. Sekitar tahun 2006 kalau nggak salah. Mm-mm. Saya resign, kemudian saya nganggur, apa ya kira-kira yang bisa saya hasilkan, karena kan biasa kita punya uang sendiri terus minta sama suami kok kayaknya nggak enak gitu loh. Sementara kalau punya uang sendiri kita bisa beli apa yang kita mau, Iya. istilahnya gitu kan. Akhirnya kantor suami menawarkan mau nggak buat kue kering buat karyawan gitu. Jadi awalnya di situ saya bikin kue kering. Oke. Gitu. Oke. Sampai berlanjut, karena saya sebelumnya nih latar belakang memasak nggak ada Mbak Lia. Oh ya, jadi benar-benar belajar Iya, dari awal banget ya Mbak Siska ya? belajar banget dari awal. Yang Oke. tadinya saya nggak tahu apa margarin dan butter itu seperti Bedanya apa? apa. Oke. Iya. Terus emulsifier itu seperti apa, Oke. nggak paham. Terus tepung protein tuh ada berapa, itu saya juga nggak ngerti gitu. Jadi saya hanya tahu waktu itu coba resep mama. Kebetulan kan mama saya biasa bikin cake tape sama lumpur, kue lumpur yang dipanggang biasa itu. Iya. Hanya itu aja. Jadi saya belajar dari situ. Jadi guru pertama saya ya mama saya gitu. Oke, iya. Gitu. Akhirnya sama mama dikirimin loyang, dikirimin oven, karena memang nggak bisa apa-apa kan waktu itu. Iya. Jadi resep mama saya pakai loyang ini ya resepnya gitu. Oke. Akhirnya belajar dari cake tape sama kue lumpur. Saya coba jualan. Saya coba tawarkan, kebetulan di depan komplek itu ada kayak lapak subuh gitu, Mbak. Oh, oke. Iya. Nah, jadi saya coba tawarkan, begitu jam 5:30 pagi saya keluar, saya antar ke lapak itu gitu loh. Nah, alhamdulillah kok banyak yang suka, banyak yang bilang kayak katanya kuenya enak gitu kan. Jadi ada rasa seneng ya Mbak ya, Iya, ada rasa iya. puas. Jadi ada orang yang senang sama buatan kita gitu. Nah, beranjak dari situ, suami saya bikinin saya Facebook. Facebook katanya kamu coba jualan online gitu kan. Akhirnya saya coba tuh jualan online. Ternyata dari situ ada datang 1-2, akhirnya mulai teman-teman kenal dengan Siska Cake. Nah, untuk menambah apa ya istilahnya mutu jualan saya, akhirnya saya gabung di satu komunitas. Gitu. Untuk menambah apa ya menu-menu jualan. Jadi ada beberapa komunitas yang saya ikutin gitu. Jadi dari situ ceritanya. Oke. Nah, ini berarti awalnya itu yang kue kering itu ditawarkan ke kantor suami gitu ya, Mbak Siska ya. Setelah itu kemudian berkembang, bikin kue juga, cake, dan dijual di depan komplek rumah. Dan kemudian tahap berikutnya adalah berjualan online gitu ya, Mbak Siska ya. Iya. Oke. Nah, selama ini menurut Mbak Siska gimana yang paling bagus, Mbak? Maksudnya apakah penjualan online atau misalnya penjualan langsung itu mana yang paling
paling menurut Mbak Siska paling bagus? Karena sejak tahun berapa ya? 3 tahun aja nitip jualan di lapak. Setelah itu saya sampai ke sini jualan online terus. Oh, jualan online terus ya. Oke. Biasanya ininya siapa Mbak, apa namanya, customer-nya itu apakah misalnya buat apa ya, untuk biasanya kan suka ada buat bingkisan ya kalau cake itu ya, atau mungkin juga untuk pembelian sehari-hari aja atau gimana biasanya Mbak? Kalau saya kebanyakan itu ordernya untuk pengajian. Kebetulan komplek rumah saya lumayan sering ya pengajian itu. Waktu sebelum corona itu, sebelum pandemi itu lumayan sering pengajian. Jadi teman-teman tuh banyak order untuk itu, menu pengajian salah satunya. Kemudian atau kalau enggak untuk snack di coffee break di kantor gitu. Atau kalau enggak ya terima itu ada dulu sih seringnya cake ulang tahun juga. Ya, wah. Berarti tadi Mbak Siska sempat bilang di awal tentang menghias ya. Jadi memang itu pasti dipraktekkan banget ya Mbak ya untuk kue-kue ulang tahun ya. Praktek menghias kuenya itu ya. Iya benar. Iya, oke. Waduh, saya jadi pengen banget nih kapan-kapan bisa nyobain cake-nya Mbak Siska ya. Apalagi tadi yang cake tape itu sama cake kue lumpur itu juga salah dua favorit saya tuh Mbak. Kue klasik ya yang kayaknya sampai sekarang tetap aja banyak sekali yang suka ya. Iya. Oke, jadi itu memang kue klasik. Iya betul, kue klasik. Terus ada kue-kue lain nggak Mbak yang jadi best seller lah kayak gitu kalau dari bisnisnya Mbak Siska nih? Kalau best seller sekarang cake potong, clapper tart, kemudian brownies cut. Sekarang kan lagi viral tuh brownies cut. Oke, ya pernah lihat sih di beberapa medsos. So itu lagi ini ya, lagi hits ya Mbak Siska ya? Iya. Oke. Lagi hits tuh. Oke. Jadi sama snack apa lagi tadi Mbak selain brownies cut? Brownies cut, kemudian clapper tart. Clapper tart, oke. Kemudian cake potong. Cake potong itu biasanya sih suka diorder untuk kafe atau untuk kue atau untuk gift ulang tahun. Oke. Jadi ada orderan juga dari kafe ya Mbak ya? Ada. Kebetulan kan sebelum corona saya ada join dengan wedding ya, dengan EO. Nah, setelah pandemi ini kan semua putus ya. Stop. Semua di stop. Jadi ya alhamdulillah yang mulai jalan lagi untuk kafe. Kafe dan resto. Oke. Nah, ini berhubungan sama pertanyaan saya berikutnya sih Mbak Siska ya, itu tadi karena kita kena pandemi ini kan pasti banyak bisnis terdampak ya, tadi Mbak Siska sudah sebutkan gitu bahwa pasti ada juga order yang berkurang. Tapi sejauh ini yang masih survive itu tadi untuk kafe ya Mbak ya. Kalau untuk orderan dari yang lain juga masih kemudian ada tren ini nggak Mbak, pemulihan gitu, kemudian orang mulai order lagi cake dan lain-lain gitu. Ada, jadi saya mulai lagi dengan frozen snack. Oke. Frozen snacknya itu ada pastel, ada risol, jadi menu yang snack yang siap digoreng. Oke. Gitu. Jadi karena kan memang pengajian udah berkurang, terus betul. Udah berkurang, jadi antisipasinya mereka lebih suka hidangan di rumah aja daripada beli jajan di luar. Jadi customer saya sebelumnya itu mereka lebih suka frozen snack sekarang. Jadi mereka beli, mereka goreng sendiri gitu. Oke.
Wah, ini kan berarti memang sebuah inovasi yang memerlukan kreativitas juga ya, Mbak Siska ya, pemikiran juga gitu ya, bahwa pandemi ini bukan berarti kemudian usaha jadi benar-benar tiarap gitu, sama sekali nggak berproduksi lagi, tapi kita cari cara ya Mbak Siska ya, gimana supaya usaha kita tetap bisa jalan di pandemi ini. Dan tadi ya itu menarik sekali bahwa acara-acara mungkin yang sifatnya offline, yang ketemuan kopi darat sudah hampir berkurang, tapi kemudian orang-orang lebih suka di rumah sambil nonton sambil nonton TV, nonton Netflix mungkin ya. Dan terus ada stok frozen snack ya yang siap untuk digoreng atau dipanaskan gitu Mbak Siska ya. Wah, ini banget ya idenya. Oke. Terima kasih Mbak. Oke, nah gimana Mbak? Iya, pokoknya kita gimana caranya muter otak Iya, deh. betul iya. Dan ini juga sih yang saya dapatkan dari teman-teman SMP saya kemarin ya. Mereka benar-benar resiliensinya hebat banget gitu loh. Begitu ada krisis kemudian mikir gimana gitu cari bisnis lain, ataupun kalau misalnya bisnisnya sama, kemudian cari produk apa yang lebih suitable gitu ya, lebih baik untuk dijual di masa pandemi ini. Nah, terus membalik ke Mbak Afi nih Mbak, untuk komunitas ini kan kadang tantangannya tuh kan short live ya. Jadi ya nggak bertahan lama gitu loh. Udah pertamanya oke, ada euforia, ada wah seru banget gitu ya di pembentukan di awal, kemudian berjalan tapi kemudian lama-lama minatnya menurun. Nah, komunitas Cookpad kan termasuk yang bertahan cukup lama gitu. Nah, gimana cara Mbak Afi mengelola komunitas ini sih Mbak supaya tetap bisa sustainable gitu? Sebenarnya yang pertama sih kita listen ya. Kita karena selalu diutamain untuk mendengarkan gitu. Jadi kita selalu di Cookpad tuh selain komunitas, di tim produk kita pun kita selalu mendengar apa yang user inginkan. User feedback kita tuh selalu jadi acuan kita untuk bisa terus berkembang. Nah, jadi dengan mendengarkan apa yang user inginkan, kita sesuaikan sama kebutuhan mereka. Misalnya mereka lagi butuh program ABCDE, ya kita coba untuk mengakomodir itu gitu. Nah, otomatis kita juga nggak cuma kerja sendiri, karena kalau di Cookpad tuh menariknya di komunitasnya kita punya tim lokal, jadi kayak organisasi gitu Mbak. Jadi kita di komunitasnya ada salah satu Mbak Siska adalah tim lokal di Bekasi gitu. Jadi kita punya tim yang memang mau bekerja secara volunteer untuk membangun komunitas sama-sama gitu. Jadi dengan keberadaan tim lokal ini, itu tentu kita sangat mudah untuk mencari kebutuhan teman-teman author. Penulis namanya yang kita sebut, teman-teman penulis, untuk mereka lagi butuh apa sih saat ini, apalagi misalnya di masa-masa pandemi ini ya, kita sering banget tuh mendengar mereka lagi butuh apa sih, misalnya peningkatan skill, karena mereka harus masak lebih banyak, karena semua anggota rumah, semua ada di rumah gitu, jadi mereka harus punya variasi yang beragam setiap harinya. Terus misalnya anaknya sekolah online, jadi mereka kesulitan nih untuk masak, sehingga kita harus untuk bikin program yang gimana caranya menghasilkan resep-resep yang bisa praktis, sehingga mereka nggak kesulitan karena sambil mengelola anak-anak yang lagi sekolah di rumah, misalnya gitu. Yang pasti itu sih mendengarkan. Terus kedua, kita juga harus bersinergi sama apa yang author butuhkan gitu. Gimana caranya yang kita buat bukan cuma dari sudut pandang kita, tapi juga sinergi juga sama teman-teman gitu. Jadi kita selalu konsepnya kolaborasi gitu, kerjasamanya bareng-bareng. Jadi nggak semena-mena aja gitu untuk membiarkan komunitas juga berjalan sendirian, tapi kita saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain. Terutama waktu awal pandemi ini ya, itu cukup teman-teman Bekasi itu kan kebetulan banyak yang jualan ya. Jadi mereka bilang ada yang seret, ada yang biasanya order lebaran tuh banyak, mereka bahkan nggak punya uang untuk beli bahan. Jadi mereka karena keuangan ya, masalah keuangan, ada yang dipecat, suaminya dan segala macam. Jadi itu juga menimbulkan pikir kita gimana cara untuk membantu teman-teman. Terus yang terakhir adalah regenerasi sih. Jadi kita juga selalu pingin teman-teman tuh terus hadir member-member baru yang juga mau terus belajar gitu. Karena kan kadang-kadang semakin kita banyak di komunitas Cookpad juga yang semakin besar, juga kadang-kadang akhirnya berputar di orang yang itu aja. Gitu. Jadi kita pengen lebih banyak penulis-penulis lagi yang keren-keren lah, yang juga bisa kita banggakan ceritanya, banggakan resep-resepnya untuk dibagikan ke teman-teman lain gitu. Oke. Thank you Mbak Afi. Jadi itu tadi
listen ya, maksudnya terus mendengar bagaimana user atau anggota komunitas ini serta regenerasi itu poin penting sih memang ya Mbak Afi ya. Dan tadi itu soal bagaimana kemudian komunitas Cookpad berusaha untuk mendengar gitu ya keluhan atau sharing yang dikemukakan oleh anggotanya di awal pandemi ya. Terutama tadi menarik banget Mbak, gimana supaya bisa bikin resep yang praktis. Nah ini penting banget memang sebetulnya buat ibu-ibu itu ya, karena kan kadang juggling banget kan ibu-ibu ini sekarang ya di rumah. Ya tetap harus kerja, terus kemudian masak gitu kan, sementara anak juga butuh perhatian. Jadi memang sepertinya ada ada stok resep-resep yang praktis ini pasti bakal ngebantu banget ya Mbak Afi ya buat ibu-ibu ini. Oke. Nah terakhir Mbak Siska, kalau dikaitkan dengan bisnis rumahan Mbak Siska ini, manfaat apa yang diperoleh dari bergabungnya Mbak Siska di Cookpad Community, Mbak? Salah satunya ya karena saya kan kerja sendiri istilahnya, kerja sendiri. Jadi kalau misalnya salah satu keuntungannya di Cookpad itu, jadi temen yang sudah tahu resep kita, mereka kan recook ya, atau rebake. Nah kebetulan kalau misalnya saya overload pesanan, saya suka lempar order ke teman. Oh oke, iya. Jadi bisa nggak buat yang ini yang seperti ini? Oke. Jadi nanti misalnya itu kadang dikumpulkan ke saya atau mereka juga mengirimkan ke tempat tujuannya. Oh, gitu. I see. Oke. Jadi lempar order untuk teman juga. Iya, gitu. iya. Begitupun juga teman kadang juga lempar order ke saya kalau kebetulan mereka lagi nggak bisa. Oke. Tuh. Oke. Waduh, luar biasa banget ya semangat kolaborasinya ya Mbak Siska ya. Ya benar, semangatnya bagus banget. Oke. Jadi nggak terlalu ambisius ngoyo gitu ya, semua order diambil untuk sendiri tapi terus bisa berbagi dengan teman-teman sesama anggota komunitas ya. Iya benar. Oke. Senang pokoknya di Cookpad itu. Iya, waduh keren banget deh Mbak, benar itu. Kemudian ya itu ya lah ya, yang tadi di awal sebetulnya Mbak Siska udah bilang gimana sebetulnya kalau kita berbagi gitu katanya happiness tuh multiplying gitu Mbak ya. Kalau kita bagi apakah itu resep atau order itu tadi lebih berkah, rezeki kita malah lebih banyak dan kita juga lebih bahagia ya Mbak Siska ya, seperti itu. Iya, dan itu salah satu yang dibawa yang dirasakan Mbak Siska dengan bergabung di komunitas Cookpad ini. Jadi nggak cuma berbagi resep, dapat resep, tapi juga punya banyak teman dan juga memperluas network dan juga insya Allah rezeki yang berkah ya Mbak Siska ya. Thank you banget loh sharingnya. Oke, terima kasih banyak waktunya Mbak Afi dari Cookpad Indonesia, Community Manager Cookpad Indonesia, dan Mbak Siska Dian, salah satu anggota Cookpad Community Bekasi dan juga pemilik Siska Cake ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya bisa pulang, saya pengen banget bisa nyobain kuenya Mbak Siska ya. Sukses selalu untuk usahanya ya Mbak, tetap semangat walau sedang ada pandemi seperti ini. Mudah-mudahan juga sekeluarga selalu sehat Mbak Afi dan Mbak Siska. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya, salam sehat ya, tetap semangat ya Mbak Afi dan Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikian obrolan saya dengan Afi Razi dari Cookpad Indonesia dan Siska Dian, pemilik bisnis kuliner Siska Cake, dan peran komunitas Cookpad sebagai platform berbagi resep. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast. Terus simak channel ini dan subscribe untuk mendapatkan episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.